kan. Ketika usus kita sehat, maka itu tidak hanya sekedar imunitas kuat yang didapatkan, tapi bisa menjadi salah satu ikhtiar untuk menurunkan kadar gula darah, ya kan. Kemudian, ketika usus kita sehat itu mood menjadi lebih baik, ya kan. Ada pepatah yang mengatakan, "You are what you eat," gitu kan. Kamu adalah apa yang kamu makan, ya. Ketika ada orang yang emosinya berlebihan, ya kan, kemudian suka mudah tersinggung, ya, atau kemudian, wah, supaya pikiran atau kemudian, sampai GERD dan lain-lain, itu bisa diakibatkan dari usus yang tidak sehat, seperti itu. Atau yang suka wajahnya jerawatan, seperti itu. Jadi tidak cuma kita, menggunakan misalnya ya kan, skincare-nya udah bagus, belanja udah sip lah pokoknya ya kan, tapi harus ditambah lagi gitu dengan apa? Dengan menjaga kesehatan pencernaan kita, ya. Dan tahukah ibu-ibu sekalian, bapak ibu ya, bapak ibu sekalian, usus itu ya, itu memegang peranan yang sangat penting bagi tubuh kita. Kenapa? Karena 70% sistem imunitas kita itu berada di usus, ya. Masya Allah ya, Allah ciptakan itu, di dalam usus kita itu ada miliaran bakteri ya, bukan cuma bakteri, tapi juga ada cacing, ada protozoa dan lain-lain, banyak sekali ya kan, di mana di sana mereka itu ada yang, apa kita bilang ya, contoh ambillah contoh bakteri, ada bakteri baik, ada bakteri jahat. Ketika mereka itu jumlahnya seimbang gitu ya, itu akan memberikan manfaat luar biasa bagi tubuh kita, seperti itu. Nah, di sini ya, jadi kalau misalnya ya kan kita berbicara tentang banyaknya bakteri dalam, mikrobiom ya, mikrobiota dalam usus, jadi kalau kita makan tuh bukan cuman sekedar memberi makan pada tubuh kita, atau misalnya seperti, apa ya, analoginya ya, seperti seorang ibu yang hamil gitu ya, hanya memberi makan kepada janinnya, tidak. Ya semuanya kita pada hari ini memberi makan miliaran bakteri dalam usus kita, seperti itu. Nah, di mana ketika kita makanannya itu, sembarangan gitu kan, nggak sehat, itu akan mengakibatkan terjadinya disbiosis atau ketidakseimbangan jumlah antara yang baik sama yang jahat, bakteri baik sama bakteri jahat. Ketika bakteri jahatnya itu lebih banyak, maka ini akan muncul banyak sekali penyakit. Contohnya autoimun, ya, kemudian diabetes, ya, atau misalnya tadi ya, apa, tidur tidak nyenyak dan lain-lain, bau mulut dan lain-lain seperti itu. Nah, sehingga ketika kita makan tuh kita harus ingat, apakah makanan yang saya makan ini itu bermanfaat ya kan bagi makhluk yang ada di tubuh saya, makhluk yang ada di tubuh saya gitu. Dia menjalankan fungsi yang sangat penting dan luar biasa. Menghasilkan antibodi ya, kemudian bisa mencegah, kanker juga, dia bisa menjaga, apa namanya, kesehatan, menunjang ini ya, kecerdasan, kita juga gitu ya. Adakah kaitannya Dok antara usus dengan otak? Oh, sangat terkait sekali. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mendampingi konsumen yang sedang berikhtiar dengan produk-produk BP Group, maka bisa diberikan pendekatan juga dengan memperbaiki ya kan, apa yang mereka makan. Nah, bagaimana caranya agar usus kita tetap sehat ya? Yang pertama adalah mengkonsumsi prebiotik dan probiotik. Jadi ini bedanya Bapak Ibu sekalian, probiotik itu adalah makanan bakteri baik. Jadi kita makan bakteri, ini ya kan. Bakteri-bakteri baik itu kita masukkan dalam tubuh kita untuk apa? Untuk memperbanyak jumlah-jumlah bakteri baik di usus gitu. Jadi jangan terpengaruh sama iklan ya. Ada iklan kan cintai ususmu, minum apa itu ya. Itu nggak sehat itu minuman itu. Kenapa minumannya itu banyak gulanya, ya. Jadi kalau mau cintai usus ini salah satunya adalah mengkonsumsi probiotik, yaitu segala sesuatu yang sederhananya ya kan hasil dari produk fermentasi, ya. Kefir, yogurt tanpa gula, ya harus diingat ya. Jadi bukan yogurt yang ada di supermarket itu kebanyakan mayoritas banyak gulanya gitu, atau tempe, ya, acar, ya, kimchi dan lain-lain ya, produk-produk fermentasi. Kemudian kalau prebiotik itu adalah makanan bagi si bakterinya agar tetap hidup, seperti itu, ya. Jadi seperti pisang, daun bawang, bawang merah putih, bawang bombay, oat ya, sayuran gitu, yang berserat itu sangat dicintai oleh bakteri baik dalam usus kita. Dan ternyata dalam sebuah penelitian dikatakan propolis yang kita minum itu tergolong probiotik. Jadi dia akan menambah bakteri baik dalam usus kita. Karena propolis punya kandungan polifenol ya kan yang apa namanya dapat mendukung ya bertambahnya jumlah mikrobiota usus, juga menekan pertumbuhan bakteri jahat. Bapak Ibu sekalian bisa membayangkan seperti rantai makanan. Kalau singa jumlahnya lebih banyak ya kan, predatornya jumlahnya lebih banyak, maka keseimbangan rantai makanan akan terganggu. Ya, harus seimbang. Ada yang predator, ada yang apa namanya hewan-hewan yang ini ya, yang omnivora, atau herbivore gitu kan, lebih banyak dan sebagainya. Jadi yuk kita konsumsi prebiotik dan probiotik dalam asupan kita keseharian. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang harus diingat, yang kita edukasikan kepada pasien dan juga siapapun yang mengkonsumsi, produk-produk BP Group ya, arahkan ya, atau kita juga harus menerapkan dong ya, karena kita duta kesehatannya ini ya kan. Kita harus mengkonsumsi real food, jangan ultra processed food gitu kan. Apa sih real food itu? Real food itu adalah makanan yang masih utuh, tidak banyak diolah dan diproses berlebihan. Contoh, antara makan pisang dengan keripik pisang, ayo, sehat mana? Sehat makan pisangnya gitu. Kenapa? Karena tidak ada pengolahan yang berlebih gitu ya. Tidak ada tambahan pengawetnya, apalagi pewarnanya, pemanis, perasa, dikasih perasa pisang ya kan, nggak perlu gitu. Kita makan buah pisangnya aja. Dan ya kan, real food ini menyimpan berbagai macam nutrisi yang dibutuhkan oleh miliaran bakteri dalam tubuh kita.
gitu. Jadi kalau bakterinya kekurangan makanan apa akibatnya? Kita makan nih, tapi ternyata tidak dibutuhkan oleh tubuh kita, jadinya sampah. Jadinya ususnya kotor, jadinya muncul banyak penyakit. Atau bahkan bakterinya nggak dikasih nutrisi yang tepat gitu. Akhirnya apa? Dia makan dinding usus kita, ya. Akhirnya terjadi yang kemarin yang saya jelaskan leaky gut ya, atau ususnya bocor. Ya, akhirnya autoimun, eksim dan sebagainya itu bermunculan. Jadi makanan ini penting sekali ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian jangan lupa makan yang superfood. Tadi ada real food, ini ada superfood. Superfood ini adalah makanan yang sangat kaya sekali dengan nutrisi, ya kan, sangat kaya sekali dengan berbagai macam manfaat kesehatan. Contohnya alpukat, masya Allah ya. Alpukat itu adalah superfood yang luar biasa. Kemudian berry ya, berry itu ya kelompok-kelompok berry itu ya strawberry, bilberry, blueberry dan lain-lain. Kalau kita ada nggak produk BP Group yang mengandung berry? Ada. Gresik eye itu adalah salah satu superfood juga gitu ya, ekstrak dari buah bilberry. Bayangin buah bilberry diekstrak isinya ya kan, kemudian kita makan. Kemudian sayur berdaun hijau gelap, saya ambil contoh misalnya daun kelor. Daun kelor itu dianggap sebagai salah satu superfood. Daun kelor ada pada produk kita yang apa, Bapak Ibu? Basic Pro, ya. Masya Allah, ya, kandungan kalsium pada kelor itu 12 kali lipat lebih banyak daripada kandungan kalsium pada pisang dan susu. Ih, luar biasa. Ini adalah superfood. Kemudian ikan yang berlemak gitu ya, yang paling tinggi adalah salmon seperti itu. Dan kita punya minyak ikan salmon, ini luar biasa. Kemudian jangan lupa one day one egg ya, terutama untuk anak-anak biar nggak stunting ya, setiap hari makan 1 telur minimal setiap hari. Kacang dan biji-bijian, Masya Allah ya. Jadi ini terakhir dari saya. Pertanyaan saya adalah, apakah produk-produk kita ini obat atau makanan? Ayo Pak, obat atau makanan? Makanan gitu ya. Ini sangat dicintai oleh bakteri ataupun mikrobiota dalam usus yang sangat banyak sekali gitu ya. Dan ini adalah wujud syukur kita kepada Allah ketika Allah memberikan kita nikmat sehat harus dijaga, ya kan? Oke, kita ikhtiar Bapak Ibu sekalian dengan menjaga kesehatan dengan produk-produk kita, produk-produk BP Group ya. Jangan jangan salah, skincare itu juga makanan loh bagi kulit ya. Bagi skincare kita ada propolisnya gitu ya. Nah, tapi tetap harus dilengkapi dengan apa tadi? Harus dilengkapi dengan ikhtiar untuk hijrah gitu kan. Tidak hanya sekedar minum produknya, tapi ditambah dengan apa namanya, memperbaiki pola makan yang baik dan benar ya. Baik, mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Ayo kita amalkan dan juga disampaikan kepada banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.